berarti buat saya. Itu hasil keringat. Ya, saya katakan seperti itu saja. Bayangkan kalau sesuatu yang kita sayang, walaupun itu tidak bagus-bagus amat, tetapi kalau kita sayang, itu juga punya dasar yang disayang. Kalau hilang, walaupun itu robek tetap dicari, takkan disalahkan, ambil kalau hilang atau anak-anak di rumah. Oh, bom itu anak tuh di itu baru tidak ini. Ada untuk piada karena akhirnya apa ya? Ada gua masuk sekolah. Saya suka itu biar jelek. Itu hilang. Kehilangan sesuatu. Salah satu hal yang membuat kita kehilangan sukacita. Pasti. Kita kehilangan sukacita, kita akhirnya berpikir yang aneh-aneh di dalam pikiran kita. Kenapa harus terjadi seperti itu? Nah, kembali mengingat firman Tuhan, bagaimana supaya hal itu tidak merampas kehidupan kita, tidak merampas sukacita kita ketika kita kehilangan sesuatu di dalam kehidupan ini. Secara khusus, apa yang saya alami? Saya katakan pada saat itu kepada teman-teman, saya bilang begini, ya mungkin dia lebih butuhkan apa yang saya pakai. Saat dia lihat dia suka, dia butuhkan, dia ambil. Yang salahnya di mana? Salahnya tidak dibilang. Salahnya tidak mengatakan saya suka itu, bolehkah saya minta? Jika diberi, itu membawa sukacita baik bagi sang pemilik maupun yang mengambil. Saya yakin dan percaya, setiap orang yang mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa meminta, baik juga barang kepunyaan Allah, ya, hidupmu akan dihantui rasa bersalah seumur hidup ketika engkau tidak mengakui atau bertobat dalam tindakan itu. Dihantui terus-menerus seumur hidup ketika hal itu tidak diakui atau dalam istilah bertobat. Ini bahaya. Dan apa yang saya mau katakan pada saat ini, bahwa di dalam kehidupan ini begitu banyak hal yang dapat merampas sukacita kita. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya dan juga Sefanya, apa yang merampas sukacita kehidupan umat? Kelakuan mereka yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan Tuhan, yang tidak menaati, yang tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan, sehingga mereka dihukum melalui hukuman dan keadaan yang mereka alami yang amat sulit dalam kehidupan mereka. Mereka ditindas, disiksa, betul-betul berada dalam penderitaan, merenggut sukacita mereka. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, demikian juga apa yang terjadi di dalam bahan utama kita, Filipi. Apa yang bisa merampas sukacita kita? Kalau bahan utama kita ini di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9, jelas sekali ya. Saya cuma mau katakan seperti ini, ternyata dalam kitab Filipi ini bahan utama yang merampas sukacita kita itu karena adanya persaingan. Persaingan membuat orang kehilangan sukacita. Iri hati, mengutamakan kepentingan diri sendiri. Inilah bagian-bagian yang dapat merampas sukacita kita. Seperti yang terjadi pada dua orang wanita ya, Euodia dan Sintike. Saya mau katakan seperti ini, Bapak Ibu, dua orang ini, baik Euodia maupun Sintike, mereka ini adalah dua orang perempuan yang punya peranan dalam jemaat Filipi pada waktu itu. Kalau bahasa kita sekarang, dua orang ini pengurus di tengah-tengah jemaat. Ya, Euodia dan Sintike. Mereka baik. Baiknya di mana? Rasul Paulus tahu, karena Rasul Paulus melihat sendiri bahwa mereka betul-betul membantu pelayanan yang dijalankan oleh Rasul Paulus. Dia membantu pelayanan-pelayanan, meneruskan pelayanan-pelayanan yang pernah dikerjakan oleh Rasul Paulus. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah kebaikan yang mereka miliki, sikap-sikap ketaatan terhadap pelayanan yang mereka miliki, terjadi perselisihan di antara mereka. Terjadi pertengkaran di antara kedua orang ini. Ketika kita melihat lebih jauh bahwa apa yang terjadi di sana, tentu persaingan, iri hati yang muncul,
pribadi, kepentingan diri sendiri. Memang setiap orang